Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Afnan Rahadatul Aishi, NIM 2014020100, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Pancasila. Baiklah, saya akan membahas tentang isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dan berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pada bulan Mei tahun 1998, terjadi perubahan politik akibat gelombang reformasi yang sangat dahsyat dan tuntutan amandemen yang sangat gencar. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dianggap mengandung kekuasaan presiden yang sangat besar sehingga sulit dikontrol dan memuat pasal tentang kekuasaan yang multitafsir. Undang-Undang Dasar telah diamandemen sebanyak 4 kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen tersebut berlangsung pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Amandemen yang pertama dilakukan pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Pada amandemen ini menyempurnakan 9 pasal. Ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat selesai pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pada amandemen ini dilakukan amandemen terhadap 5 bab dan 25 pasal. Pada amandemen yang kedua ini, di mana lebih dititik beratkan pada pemerintahan daerah, DPR, serta mengenai kewenangan dari DPR. Juga dilihat dari segi hak asasi manusia, lagu kebangsaan, serta mengenai lambang negara Indonesia. Ada beberapa hal penting dalam perubahan ini, diantaranya yaitu pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Kemudian, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Amandemen ketiga berlangsung pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001. Pada amandemen ini dilakukan amandemen terhadap 23 pasal dan 3 bab. Amandemen ketiga ini menitik beratkan perubahannya pada kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, kepresidenan, kekuasaan kehakiman, keuangan negara, impeachment, serta juga memiliki inti perubahan pada bentuk serta kedaulatan negara Indonesia. Ada beberapa perubahan yang mendasar, di antaranya perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan Hakim Agung. Amandemen keempat berlangsung pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Pada amandemen ini dilakukan perubahan yang lebih sedikit dibandingkan pada perubahan sebelumnya, di mana hanya dilakukan amandemen terhadap 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan 2 bab. Inti dari amandemen yang terakhir ini adalah mengenai mata uang, bank sentral, pendidikan dan juga kebudayaan, perekonomian nasional Indonesia, dan juga kesejahteraan sosial. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebut dengan lembaga negara dan terdiri atas MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, MA, MK, BPK, dan KY atau Komisi Yudisial. Yang pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota MPR yaitu 5 tahun. Adapun tugas dan wewenang MPR yaitu sebagai berikut: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar,
melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu DPR atau Dewan Permusyawaratan Rakyat. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Fungsi DPR yaitu sebagai berikut: fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yaitu DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Fungsi anggaran yaitu DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi pengawasan yaitu DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Yang ketiga yaitu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada dan terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan masa jabatan anggota DPD yaitu 5 tahun. Ada beberapa kewenangan DPD, salah satunya yaitu dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat yaitu presiden dan wakil presiden, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, dan masa jabatannya yaitu 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu Mahkamah Agung, merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas yaitu mengawasi jalannya undang-undang dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga baru setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutuskan pembubaran partai politik. Yang ketujuh yaitu Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial yaitu 5 tahun dan mempunyai wewenang sebagai berikut: mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kemudian yang terakhir yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Baik, itu tadi penjelasan mengenai isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dan lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.